Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Ibu-ibu, mungkin kita mulai duluan nggak apa-apa. Yang penduduk asli kelasnya pada belum gabung nggak apa-apa. Kan memang ini sebenarnya mata kuliahnya itu kan mata kuliah yang bimbingan proposal, tapi kebetulan yang di kelas ini sebenarnya nggak ada bimbingan saya, tapi terus apa namanya pada nggak tahu sudah menghubungi pembimbingnya atau belum. Jadi malah sekalian aja. Toh dulu pas mata kuliah seminar juga kita pertemuannya juga kayaknya menurut saya kurang kali ya. Oh iya, Mbak Eva menonaktifkan kamera nggak apa-apa. Nah, Bu Fitri barangkali mau cerita terkait rancangan. Mungkin gini kali ya, kalau mau apa namanya ke judulnya kemarin barangkali ada masalah apa, kemudian alternatif solusinya yang ditawarkan seperti apa begitu. Jadi mungkin bentar ini agak mengembun. Jadi mungkin kalau apa namanya dari situ nanti apakah ada novelty-nya bisa kita cari begitulah. Nanti kalau itu sudah barangkali sebenarnya ya kalau sudah tahu masalahnya dan alternatif solusinya, kemudian mau menyelesaikannya itu nanti metode penelitiannya seperti apa sebenarnya separuh dari penelitiannya itu udah jalan gitu loh sebenarnya karena kan apa ya pertama itu ya masalahnya harus tahu kadang itu ada yang masalahnya nggak tahu judul tapi judulnya udah tapi masalahnya nggak bisa mengungkapkan nah itu kan itu sebuah ini nah barangkali Bu Fitri mau menceritakan masalahnya itu tentang apa begitu. Ya, Buni kan ini ganti lagi. Oh nggak apa-apa nggak apa-apa. Dulu tuh saya pernah waktu kuliah sama Pak Jati, kuali, kuantitatif sepertinya. Mm-mm. Nah, itu saya tuh ngajuin judul gitu kan suruh buat proposal. Nah, waktu itu saya ngajuin judul tentang PKJ. Aku jadikan kelas perjudian. Mm-mm. Itu di bawahnya ada lagi program. Bukan program ya, kayaknya budaya sekolah itu namanya ngajeni. Nah, di situ tuh saya nggak bisa menjawab pertanyaannya Pak Jati. Akhirnya saya ganti judul. Padahal saya pengen neliti ini. Nah, kalau setelah saya pikir-pikir kemarin kalau yang saya aku Niken masalah yang mahasiswa itu kan saya perlu waktu untuk nanti Oh oke oke kan saya dengan masih kampus. ingat. Jadi kemarin yang mau pindah yang penelitiannya ke kampus gitu kan? Oh, Oke. kalau itu Mm-mm. sepertinya saya butuh waktu ke kampus juga ya. Hmm. Oh nggak apa-apa, nggak harus ke kampus. Maksudnya gini, kan kalau untuk mencari melihat masalahnya itu basisnya bisa dari penelitian sebelumnya yang mengangkat masalah itu bisa. Jadi misalnya nih, kenapa sih kok misalnya guru saat atau mungkin calon guru yang PPL gitu kan maksudnya yang diangkat yang masalah yang mau diselesaikan gimana kenapa sih mahasiswa yang PPL di sekolah saya misalnya kok bikin modul ajarnya kok kayak gini atau mungkin oh kok ternyata pas masuk di kelas itu mereka itu kesannya itu cuma bagi LKS kayaknya kemarin itu kan bagi LKS sebenarnya mereka itu masalahnya di mana apakah di kampus itu diajarinya mengaktifkan siswa artinya itu siswa aktif dan gurunya nggak ngapa-ngapain kan sebenarnya kan bukan gurunya nggak ngapa-ngapain ya sebenarnya kan seharusnya gurunya itu malah lebih sibuk karena memfasilitasi siswa untuk bisa aktif. Nah, seperti ya silakan Pak Purwaka. Nah, ini kebetulan memang ini bukan kelas aslinya semua, kebetulan bimbingan saya semua ini. Tenang, aman Pak Purwaka. Ini kebetulan anu malah bimbingan semua yang kelas aslinya itu pada belum menemui pembimbingnya gitu. Jadi saya yang minggu kemarin itu dilalah gitu ya. Kok pada nggak gabung gitu nah. Saya kan jadi agak gimana gitu, agak gimananya itu lah nanti saya sama aja dapat gaji buta kan. Udah nanti bimbingan saya aja nggak apa-apa ya, nggak harus masuk itu tapi
tetap ada pertemuan gitu kan. Toh juga sebenarnya esensinya adalah membahas supaya proposalnya itu segera selesai dan bisa terus ujian proposal gitu maksudnya. Oke, jadi ya kalau yang Bu Fitri tadi mungkin masalahnya adalah bisa diceritakan itu Bu Fitri misalnya bermula dari pengalaman saat ada mahasiswa PPL itu kan yang di sekolah itu kenapa seperti ini. Kemudian barangkali bisa cari artikel-artikel begitu tentang kalau mahasiswa calon guru itu kan pre-service teacher gitu ya atau mungkin itu juga bisa pre-service teacher gitu. Jadi kalau pakai kata kunci itu kemudian lesson plan gitu misalnya. Atau tak share screen aja kali ya. Bentar. Mau share screen tapi yang di share screen belum dibuka. Oke, ini aja. Jangan yang ini. Dan kalau dari Budi kan lebih, maksudnya lebih mudah yang mana Bu? Yang pengaruh pendidikan kejugjaan itu Itu eh, juga nggak masalah. Jadi misalnya apa tadi? kalau yang khas Kalau kejogjaan, maksudnya dihubungkan khas kejogjaan yang mau dibawa yang mana kan itu sebenarnya untuk diarahkan ke pembelajaran yang berbasis budaya Jogja kan sebenarnya ya. kalau itu nanti pengaruh PKJ atau ngajeni tadi Mm-mm. terhadap sopan santun kayak skripsi ya Bu. Tapi memang agak susah itu untuk mengukurnya nanti. Iya, betul. Mm-mm. Mengukurnya itu Atau yang perlu. kemudian ininya juga susah juga sih. Oh, cari-cari apa namanya referensinya juga. Kemarin Mm-mm. tak lihat itu bukunya belum banyak. Terus Mm. yang tahun ini tuh kayaknya muncul buku, nggak buku sih kayak panduan gitu aja, nggak ada yang spesifik gitu. Yang Kayaknya mudah yang mana kerjaan Bu ya. kira-kira? Bentar. Eh, saya share screen dulu. Nah, misal nih ya. Ini saya pakai Scopus. Ini sebenarnya saya beli di Shopee. Saya biasanya akun saya kan dibikin premium, tapi beberapa waktu ini memang tugas permintaan review nggak banyak, jadi jadi nggak dibayari dari Elsevier. Saya beli di Scopus yang barengan begitu ya. Nah ini kalau Bapak Ibu nyari di yang di Shopee itu ada yang versi ada AI-nya tuh kayak gini nih, ada kayak gini nih. Nah, ini bisa kalau misalnya nih nyari untuk ngobrol-ngobrol tadi. Kalau apa pre-service teacher, kalau mahasiswa calon guru itu kan pre-service teacher ya misalnya. Ya bukan sebagai ini sekali sih, tapi untuk apa namanya? Untuk nyari insight itu saya rasa kok ini ya. Nah, ini mahasiswa calon guru matematika, kemudian in design lesson plan misalnya. Nah, misalnya apa sih yang mau ditanyakan ya? Ya nggak apa-apa lah. Kadang nanti dia mau jawab apa nih misalnya. Nah, ini kalau kalau di Scopus AI di sini dijawab. Scopus AI menyatakan bahwa untuk membuat desain ini kan berarti rancangan pembelajaran ya yang efektif. Mahasiswa calon guru itu harus mengembangkan ini beberapa kompetensi dan strateginya. Nah, ini di bawah ini ada beberapa kunci, kata kunci yang ini. Nah, ini kata kuncinya misalnya nih, memahami konten dan pedagogical content knowledge. Memahami konten ini berarti kan konten matematika. Pedagogical content knowledge kan berarti ini memahami pengetahuan konten pedagogisnya, ada metode dan sebagainya itu untuk mengajarkan materi tersebut. Jadi misalnya memahami materi tentang gurunya tahu materi penjumlahan dan
pengurangan, tapi belum tentu tahu pedagogis untuk mengajarkan penjumlahan sama perkalian tadi. Nah, saat membuat rancangan itu dua-duanya kan harus tahu pengetahuan matematikanya, kemudian pengetahuan untuk mengajarkan matematikanya itu tadi sesuai dengan ilmu pedagogisnya. Nah, misalnya kayak gitu itu. Kemudian, nah ini tapi memang tidak ini kadang kita hanya untuk belajar, tapi saya rasa ini juga menjadi apa ya namanya eh bagus referensinya gitu. Maksudnya kita jadi ada insight untuk kita bikin ini. Nah, misalnya ini ya, kalau nanti barangkali saya buka berikutnya bisa jadi yang keluar juga udah agak beda sih. Jadi memang apa ya, memang gonta-ganti tergantung dari algoritma yang kita ketik gitu ya. Nah, misalnya nih, kan kalau nyarinya itu bukan yang di search dokumen, tapi di Scopus AI ini ada saran-saran begini nih. Ada saran-saran artikel yang bisa digunakan, yang digunakan sebagai referensi begitu. Nah, ini misalnya ya. Nah, ini kan ini yang mahasiswa calon guru ini membutuhkan apa saja untuk memilih selecting teaching and learning activities-nya. Nah, untuk menyeleksi pembelajaran, aktivitas pembelajarannya seperti apa misalnya. Nah, di situ itu. Jadi apa namanya? Memang kalau mau menulisnya itu masalahnya, tapi ini nanti untuk mencari ininya, novelty-nya. Jadi nanti kalau misalnya pertama untuk nyari insight, ini bisa. Oke ya, nanti referensinya itu bisa disimpan-simpan juga kemudian di-download. Nah, langkah ini langkah ini nanti kemudian setelah dari sini kalau kita mau membuat itu kan sebenarnya ini kalau saya mau nyari bikin apa ya? Kayak papan tulisnya di mana? Berarti jangan di sini ya papan tulisnya ya. Oke. Pakai stop share dulu kali ya. Nah, misalnya pakai Word aja ya. Jadi kalau mau menguraikan masalah, itu kan sebenarnya, nah, untuk judul itu sebenarnya kan nanti bisa bisa aja agak bolak-balik gitu ya. Tapi yang pertama yang harus tahu itu sebenarnya masalahnya itu apa. Jadi yang pertama itu masalahnya apa, ya kan? Kemudian selain masalahnya apa, alternatif solusi yang ditawarkan itu apa? Nah, kemudian novelty-nya apa? Oke, kemudian setelah dari novelty-nya, signifikansi. Nah, kemudian dari sini nanti ada research problem, ini nanti yang akan ke Nah, ini kalau misalnya mau dibikin, nah mungkin dengan dibikin ini, maka nanti akan lebih mudah saat ininya. Jadi misalnya tadi masalahnya apa? Jadi pertama tuliskan aja di sana tadi. Masalahnya adalah, kalau masalahnya apa, sebenarnya adalah apa yang diuraikan. Kan kenyataan dengan harapan ya. Nah, kenyataannya misalnya. Atau bukti empiris yang diperoleh misalnya mahasiswa yang PPL, PLP, bahkan yang mahasiswa PPG misalnya PPL di sekolah, kenapa misalnya rancangan pembelajaran yang disusun bla 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 seperti apa.
Ini kan yang kita temui. Nah, bisa diperkuat dengan, nah, tadi artikel-artikel tadi. Tapi untuk artikel-artikel ini bisa di, kayak misalnya ada masalah yang misalnya apa namanya, mereka saat itunya ada kesalahan apa gitu ya, misalnya mahasiswa mengalami kesalahan dalam apa dalam konsep matematika misalnya. Nah, ini referensinya dari siapa saja gitu. Bisa dituliskan. Ini bisa lebih dari satu yang dijejerkan. Jadi satu begitu. Semacam clipping gitu boleh. Ini dari penelitian, ini hasil dari artikel hasil penelitian. Oke, kemudian dari situ bisa diuraikan alternatif solusi yang ditawarkan. Misalnya, oh solusi yang ditawarkan itu dengan apa misalnya mahasiswa PLP harapannya adalah mahasiswanya itu misalnya kayak semacam model untuk jadi modelnya bukan model ke siswa lagi kalau yang ini adalah model ke mahasiswa tadi bagaimana untuk merancang apa namanya mod ini si rancangan pembelajaran tadi misalnya dengan apa untuk nah itu untuk me, apa namanya ya mendesain lesson plan yang baik itu butuh apa saja. Nah, misalnya berarti oh harus misalnya content knowledge-nya, pedagogical content knowledge-nya harus seperti apa. Nah, ini ini sesuatu yang harus disiapkan. Misalnya kalau di sekolah kan memang pakai model apa gitu. Tapi kalau di sini memang bukan model pembelajaran ya. Apa barangkali kalau alternatif dari Bu Fitri apa itu solusinya? Apakah model semacam model pelatihan misalnya? Oh, mungkin eh, kalau saya dulu tuh kuliah ini ya pendidikan apa berulang kali gitu loh. Kalau ini tuh saya nggak tahu ya beberapa mahasiswa itu memang untuk Heeh. RPP-nya itu ya ada yang sesuai, tapi dalam Heeh. praktek itu memang nggak kayak gitu gitu loh. Mhm. Iya, beda gitu ya. Atau mungkin Banyak nggak ini ya diajarin gitu ya. Nah, praktek ini ya. barangkali, misalnya barangkali dari Bu Fitri ada apakah model pelatihan ataukah diberikan contoh yang benar gitu misalnya. Atau dengan seperti apa. Nah, ini kalau Kita nanti, observasi juga sih apakah dia mereka menyontoh beberapa guru yang ini atau gimana ya bilangnya. sebenarnya Berarti gini sih, kadang memang ada yang terus agak dibiarkan gitu ya, nggak untuk ininya memang kadang nggak fokus di hasilnya kan biasanya dikasih teori terus pada bikin sendiri kan dan memang saat semacam micro teaching itu kan cuma berapa menit itu kan kalau misalnya pas dia latihan micro teaching di kampus itu memang kalau awalnya dia pendahuluannya itu panjang itu kan otomatis kalau pendahuluannya panjang kan otomatis habis sehingga pas micro teaching itu sebenarnya kan cuma sebentar ya sehingga kalau cuma Kalau heeh, kalau dulu micro teaching tuh kan hanya berapa ya pendidikan dua sekitar puluh tiga menit puluh heeh, menit. heeh, Nah, dalam waktu segitu tuh kayaknya dulu bawa ininya 10 menit gitu tuh bisa. Ini tuh sama heeh, sekali sampai apa namanya praktek itu hanya 1 JP kan nggak mungkin bisa kalau praktek hanya satu heeh, JP kayak micro teaching di kampus. Nah heeh. itu pun enggak ada pembukaan langsung langsung kayak ya pembukaan biasa kemudian salam kayak gitu kemudian
intinya adalah di dalam LKPD. Nah, pada LKPD itu kalau nggak dipandu oleh gurunya kan anak-anak juga nggak bisa tahu apa isi dalam LKPD itu. Mm-mm. Berarti gini, sebenarnya masalahnya itu bukan bukan di lesson plan seluruhnya, tapi masalahnya itu adalah, dan ini bukan masalah rancangan di awalnya, tapi tentang kesulitan mahasiswa membuat pendahuluan yang menarik gitu. Kan misalnya isi pendahuluan tuh mestinya apa? Kalau di pendahuluan Biasanya kan itu ada ada persepsi kan? syarat, sensi ya, Nah, ada motivasi kan? kemudian ada tujuan pembelajaran hari itu Iya, kan anak mas. iya. Nah, ini kan mestinya. Nah, berarti kalau gitu nanti fokusnya di bagian ini saja. Misalnya nih, ternyata mahasiswa calon guru itu kesulitan saat kegiatan pendahuluan. Nah, nanti kebaruannya berarti kan novelty-nya apa? Nah, di novelty ini kalau nanti Bu Fitri nyari itu kebanyakan itu fokusnya, coba tadi dicek deh, kebanyakan fokusnya di kegiatan inti. Nah, tapi ini nanti ini perlu disajikan artikel-artikel yang membahas seperti ini tadi. Ini tapi disajikan satu-satu. Kalau yang atas tadi kan bisa siapa, siapa, siapa ada lebih dari satu dijajarkan semacam clipping. Ini tidak boleh clipping. Tidak boleh clipping. Jadi misalnya mengacu penelitiannya Sagita, Utami, Rina gitu, tiga jadi satu nggak boleh. Harus diceritakan satu-satu, tidak boleh clipping. Nah, diuraikan satu-satu. Uraikan satu-satu per artikelnya. Kemudian dicari gapnya. Gapnya yang belum terbahas di apa. Nah, cuma kadang nanti kan di sini belum terbahas ya apa. Bisa jadi, nah, bisa jadi belum belum terbahas itu bu karena ini karena memang nggak penting. Nah, maka di bagian ini perlu disajikan bahwa itu urgent atau penting. Pentingnya untuk penelitian ini, impact-nya apa, dampaknya apa, lebih ini lagi adalah global impact-nya sampai di mana. Nah, di situ kemudian muncul riset problemnya, riset objektif ini yang nanti muncul di rumusan masalah. Nah, sampai di sini nanti kemudian uraiannya sebenarnya. Kemudian metode yang digunakan. Nanti akan muncul di rumusan masalah. Nah, metode penelitiannya seperti apa? Nah, misalnya tadi mau mengembangkan apa namanya? Mengembangkan semacam pelatihan ke mahasiswa untuk bisa mereka membuat apa namanya yang depan itu kegiatan pendahuluan yang baik yang bisa. Nah, misalnya membuat ke persepsi, motivasi dan seterusnya itu juga bisa. Nah, kalau judulnya nanti belakangan lagi. Nah, saya rasa kalau ini ketemu sama metodenya, tentu kalau metodenya itu adalah mengembangkan semacam model, itu berarti nanti pengembangan model untuk yang kegiatan awal begitu. Bisa begitu, Bu Fitri, salah satu alternatifnya. Nah, kalau sampai di sini sudah sebenarnya proposalnya tinggal mengembangkan, maksudnya ini diisi, kemudian nanti tinggal nambahi itu sudah bisa disusun jadi bab satu sampai bab tiga, bab duanya itu nanti kan sebenarnya mengembangkan dari ini ya. Kan nanti akan muncul variabel judul setelah dari sini. Judulnya itu nanti yang dikembangkan variabelnya di bab duanya. Dan beberapa referensinya sebenarnya tadi udah diacu di 1 sampai 5 begitu.
Jadi sebenarnya kalau sampai di sini sudah bisa diceritakan, itu proposalnya bab 1, 2, 3 itu udah oke, udah bisa diinikan. Begitu. Ini nanti tuh nanti kayak ini Bu, nih kan semacam bikin kayak pelatihan untuk mahasiswa gitu. Itu Ya, saran atau memang buat enggak dibuat-buat. Jadi kan biasanya ada pengembangan. Kalau misalnya ada yang pengembangan perangkat, kalau ini semacam pengembangan model pelatihan yang mana nanti mahasiswanya itu dikasih. Jadi nanti ada modelnya berarti mahasiswa itu ngapain aja urutannya untuk membuat rancangan itu. Misalnya tadi kan, oh, ternyata mahasiswa itu kan misalnya nih tentang membuat motivasi. Motivasi yang baik itu seharusnya seperti apa sih misalnya? Kan sesuai dengan misalnya mengkaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, kan berarti sebenarnya mahasiswa itu kan saat praktek PPL tadi kan sebenarnya kan harus bisa gitu, bukan dah assalamualaikum buka nyanyi terus bagi itu kan mestinya ada cerita kan, dia harusnya kan cerita tentang aplikasinya ini apa, kemudian kita nanti mau bahas apa sih dan kenapa kita harus bahas ini, kemudian barangkali kalau ada materi sebelumnya sebagai persepsi yang memang dibutuhkan dalam dia mengerjakan LKS misalnya, itu pakai bagi LKS kan itu juga diberikan, jadi tidak langsung bagi LKS karena bisa jadi di siswa itu ada materi yang dibutuhkan untuk mengerjakan dia nggak bisa, nah nanti bikin macet. Nah, jadi untuk mahasiswa tadi nanti subjeknya adalah mahasiswa setelah setelah bikin model pelatihan, model apa ya, bukan model pelatihan, model pembelajaran, bikin model pembelajaran yang untuk mahasiswa. Begitu kemudian diuji cobakan di mahasiswa untuk mahasiswanya itu membuat apa modul ajar begitu. Jadi saat membuat pendahuluan modul ajar biar tidak monoton hanya langsung kok tiba-tiba dia bagi LKS. Kayak gitu. Berarti kan mestinya di awal itu mahasiswanya itu mungkin tidak harus di kelas yang penuh banyak, di kelompok-kelompok mahasiswa yang mau PLP 2 yang PLP 1 berarti micro teaching ya, pas micro teaching gitu. Kan biasanya dibagi dalam kelompok-kelompok yang lebih kecil begitu, yang untuk apa namanya penelitiannya besok. Jadi nggak mesti yang mahasiswanya banyak gitu. Nah, kalau sudah diuji cobakan, kemudian ada kebingungan apa, bisa diperbaiki. Nanti kalau sudah mahasiswanya ternyata kok rancangan yang dibuat setelah itu bagus, berarti kan model itu barangkali bisa dikembangkan lebih lanjut di penelitian selanjutnya saja gitu, biar di penelitian selanjutnya yang lebih. Begitu, Bu Fitri. weekend? Kalau itu Hmm, kemarin mahasiswa kampus A yang hmm, PPL di saya itu kan kampus A. hmm. Tapi saya mengadakan pelatihannya di kampus B gitu. Gak Gimana? apa-apa, Aman boleh. aman dengan Maksudnya kemarin yang PLP dari UNY tapi mau pelatihannya di UPY ya gitu kan? betul kayak Boleh, gitu. boleh. Gak apa-apa Saya kan? kan nggak mungkin masuk ke sana. Nggak masalah sih. Kalau kalau saya nggak masalah misalnya terus nanti di PGSD UPY misalnya. Tapi kan yang kemarin tidak perlu disebut dari kampus mananya yang pas di pendahuluannya itu. Gitu aja ya. Berarti ini saya menyelesaikan bab 1, 2, 3 dulu atau sekaligus bersamaan dengan itu Nah, yang tadi. kalau saya yang tadi tak tulis tadi loh, nanti tak tak kirim ini, coba saya kirim ini tadi, tak simpen aja. Oke. Tadi misalnya Bu Fitri mau ini nanti kemudian oh ya yang dari Scopus AI tadi tak kopikan sekalian aja. Tapi hanya untuk ini ya, hanya untuk soalnya ini kok nggak mau ngopi. Bentar. Eh, kok nggak mau dikopi? Bentar. Kenapa nggak mau dikopi? Bentar.
Ini tak kirim di chat sini aja kali ya. Hmm. Nah, itu mungkin kalau itu diisi sebenarnya nanti habis ininya diisinya udah selesai ngisinya gitu, saya rasa bikin proposalnya mengembangkan dari itu cepet Bu Fitri. Tapi ini dengan catatan diisi dulu ininya yang lengkap gitu. Nah, tadi kalau yang saya kirim filenya itu misalnya ada yang apa nggak bisa buka karena dari Scopus misalnya nggak nyari premiumnya yang Scopus itu nanti eh, dilihat dari nomor DOI-nya aja nggak apa-apa. Dilihat nomor DOI-nya terus di-download lewat Skihub gitu nggak apa-apa. Ya, berarti nanti saya bikin ini dulu, kemudian nanti dibimbingkan gitu ya, Bu ya. Iya. Dicoba sebisanya ya, Bu, kan nanti direvisi lagi kalau Iya, misalkan. iya. Kalau maksudnya gini, kalau takut untuk sudah terus maju gitu nanti nggak maju-maju, maksudnya nggak jadi ini. Pokoknya udah maju aja. Pokoknya dimaksimalkan diisi, kemudian dibimbingkan kayak gitu. Ibu ini kan nanti coba diisi, semoga cepat. Ya, amin, amin, amin. Oke, baik. Semoga segera bisa cepat, Bu Fitri. Pak Purwaka barangkali atau Bu Eva Pungki. Kalau Bu Eva itu Ya, Bu. sebenarnya untuk tesisnya udah selesai, tapi belum ujian proposal. Ya, Pak Purwaka silakan, Pak. Ya, kalau untuk saya sedang proses bab 2, Bu. Mm, 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 mm. Nah, ini Kesulitan di bab 2-nya yang gimana, saya Pak? yang saya bingung masih untuk formatnya yang UPY ada tidak ya, Bu? Format tesis. Oh, oh, saya kok Soalnya malah saya jadi lupa cari-cari ya. dari beberapa univ kok Mm-mm. beda-beda formatnya gitu. Oh iya iya iya, saya juga kok nggak nyimpen ya. Nanti tapi nanti coba tak tanyakan. Tapi sementara udah gini aja bab 2 apa landasan teori gitu ya. Udah Kajian pustaka gitu. kajian Oh, pustaka. Nanti misalnya A apa judulnya terus dibikin ini aja. oh iya. Mm-mm, kayak gitu. Oh iya. Berarti Alhamdulillah. sementara sesuai secara umum gitu aja ya, Bu ya. Iya iya. Oh enggak, enggak. Nyari referensinya ada masalah nggak Pak Purwaka? Sementara belum baru sampai yang variabel matematika. Oh ya, oke. Kalau yang TP Tipek belum saya coba. Yang kemarin Ibu kirimkan itu. Oh iya udah tak kirimi kan. Tapi Iya, bacanya banyak banget ya. Itu nggak iya tak Bu. saring, nggak tak saring, tak download semua langsung tak kirim. Ya besok kalau udah ada perkembangan saya konsultasi ke Ibu lagi. Oke, siap. Semoga segera ya Pak Purwaka ya. Amin Bu. Doanya saja Bu. Ya, oke. Oke, baik. eh Bu Eva Pungki itu udah selesai, cuma baru daftar ujian proposal. Kalau Bu Rani, ujian proposal sudah, cuma kurang daftar ujian tesis. Sampai mana Bu Rani? Kapan mau daftar ujian tesisnya? Oke, baik. Ini yang belum itu Bu Nita Astuti. Jadinya gimana Bu Nita? Itu Bu baru mau garap yang bab satunya Oke, kemarin judulnya apa jadinya? Pembimbingnya dengan siapa Bu Nita? sama Bapak Azamul Fadli. Oh, sama Pak Azam. Kemarin masalah yang mau Ya, diangkat? itu Bu tentang peralihan kurikulum 2013 ke kurikulum 2000 kurikulum Merdeka yang untuk Hmm. di SD-nya itu belum semua menerapkan
kurikulum dari Merdeka. Sudah diskusi sama Pak Azam? Belum, Bu. Bingung, bingung Oh, saya, Bu. eh, kalau saya sarankan mending segera menemui sehingga nanti jangan-jangan ada masukan lain ke judulnya gitu. Kalau ada masukan lain nanti jangan-jangan kan berubah lagi ini temanya. Kan ngapain bikin gitu maksudnya. Jadi maksudnya, Oh iya. karena bisa jadi Pak Azam ada sesuatu yang ide yang bagus barangkali Bunita malah lebih tertarik ke situ kan kita nggak tahu nih. Nah itu Bu, saya tuh bingungnya menghubungi beliaunya tuh kayak masa tiba-tiba langsung mengajukan judul apa gimana gitu Bu. Oh iya, kan aja. Gini aja, barangkali Assalamualaikum Pak Azam. Kemarin di apa namanya di mata kuliah seminar oleh Bu Niken diperlihatkan bahwa calon pembimbing saya itu Pak Azam. Mohon arahannya meskipun belum ada SK resminya, apakah boleh saya konsultasi lebih awal? Gitu aja, Bu Nita. Saya sebelumnya sudah konfirmasi Bu Oh kalau sudah. beliau itu pembimbing saya sudah, tapi kan beliau minta itunya SK-nya itu saya bilang belum jadi, masih Mm-mm. proses. Terus kata beliau, oke sudah gitu Bu. Terus saya bingung mau bilang, Kalau gitu misalnya rancangannya aja Pak. Kalau rancangan saya judulnya misalnya tekan ini bagaimana ya Pak? Misalnya begitu coba. oh iya Bu, nanti setelah itu saya hubungi Pak Azam. Iya, soalnya kalau belum juga bingung mau melanjutkannya toh. Mau kemana Iya Bu, arahnya. berarti ini konsultasi terkait permasalahan dan judul dulu ya Bu ke Betul. pembimbingnya. Iya, iya. Harapannya sih biar maksudnya di mata kuliah ini besok proposalnya udah siap untuk diujikan biar nggak mundur-mundur gitu. Biar nggak mundur-mundur. Baik Bu, pengennya juga kayak gitu. Iya. Baik Bu, terima kasih Bu. Mungkin itu dulu. Oke, baik Bu Nita. Bu Heni, halo Bu Heni. Assalamualaikum Ibu, mohon maaf terlambat. Waalaikumsalam. Yes, Halo, gimana Bu Heni? sehat Bu Niken. Alhamdulillah Ah, sehat. Nggih, Udah jadi Assalamualaikum juga menemui. sama Bapak Ibu semuanya yang gabung di kuliahnya Bu Niken. Salam kenal. Iya, kebetulan ini yang Nggih, penduduk yang lain itu bimbingan saya kebetulan. Kalau Bu Fitri memang di kelas kita, tapi nggih, Bu. kemarin nggak masuk di grup, jadi saya japri gitu. Ngambil di semester Nggih, ini ya Bu. Bu Fitri ya? Iya, yang kemarin tuh saya nggak bayar jadi cuti. Oh iya. Tapi sebenarnya kalau kemarin sebelumnya tetap bimbingan nggak masalah loh ya. Nah, cuma itu nggak bimbingan. Biar cepat selesai lah Eh, pun kan sekarang. Iya bener. ini Bu Niken, Mm, kembali ke judul saya yang kemarin. Itu mm. kan setelah saya timbang kembali, saya pikir kembali eh, untuk mencari literasinya memang apa ya Bu ya untuk mengumpulkan data dan seterusnya itu memang eh, banyak sekali yang terkendala gitu Bu. Jadi ya seperti Kemarin yang tentang kemarin apa Bu ya? Niken memberikan masukan bahwa Oh, saya oh. memang MBG itu loh Bu, Oh iya, yang MBG benar-benar ya MBG ya kemarin itu ya. kan ya ya kalau kita mau mengukur mengenai apa ya Bu ya, kemarin disiplin dan Oh, oh, yang kan apa jajanan kemampuan yang anak di itu luar kan memang jangan, yang di kalau sekolah aja. dilihat tinggi. Iya, jadi setelah saya cari-cari referensi memang yang banyak muncul itu ya memang MBG dengan gizi, MBG dengan kesehatan kan seperti itu Bu yang Iya. terkait dengan kegiatan pembelajaran dan apa namanya Bu, peningkatan kemampuan itu memang belum. Makanya saya akhirnya saya ganti judul Bu. Oh ganti. Saya pikir itu malah kebaruannya enggak ya, enggak berani ya. Kebaruan tapi kalau apa Bu untuk nanti untuk mengujinya menyusahkan saya sendiri Oh iya, enggak sebenarnya tantangan juga sih Bu cuman iya. setelah saya ini memang untuk apa ya Bu ya keterkaitannya memang ya sebenarnya sih ada Ibu ada perubahan tapi kalau kita mau melihat secara menyeluruh memang kurang signifikan gitu Bu kurang
apa ya kalau validisasinya itu kayak kurang ngoten iki Bu. Karena memang sesuatu yang baru dan setelah saya cari-cari literasinya memang kebanyakan yang berkaitan dengan gizi, yang berkaitan dengan ekonomi sosial. Nah, ini yang untuk ke pembelajarannya itu memang belum muncul Ibu. Saya akhirnya ya daripada nanti itu tadi Ibu. Terus Pembimbingnya Pak kalau untuk Setio bukan ya? Pak Setio Eko. Oke Pak, oke Bu, Oh iya. sudah kemarin sudah sempat komunikasi sama beliau karena kemarin itu ada tugas dari beliau yang terkait dengan mengupas membuat latar belakang yang baik itu seperti apa kan begitu Bu. Kemudian saya kirimkan ke beliau sekalian judul saya dan ya ya seperti yang beliau tugaskan. Kemudian saya sampaikan kalau saya kebetulan saya eh, dosen pembimbing tesisnya beliau mohon bimbingannya untuk di apa Bu istilahnya judul saya dan seterusnya untuk uh, di apa Bu direvisi apa gimana gitu ya beliaunya anu Bu jawabannya ya Bu nanti kita saling komunikasi ini saya pelajari dulu gitu Bu dan Oh belum ya. dibalas gitu. Keren kok beliau. Oh, beliau itu tapi ini masih rahasia. Mau tak bocorkan nanti saya dimarahin beliau. Oh, ada sesuatu itu. Iya, ada sesuatu hal berita bahagianya tapi belakangan aja. Masih rahasia. Ya. Ada proyek baru Bukan ya tentang Pak Setio. jadi kaprodi ya Bu. Bukan. Oh, Bukan. Pak Setio itu kalau kalau jabatan Pak Setio Eko itu kepala LPPM. oh gitu ya Bu. Iya. Oke. Karena anu Bu, ini jujur saja ya Bu, kalau apa nggih komunikasi sama beliau memang agak sedikit Susah. bukan terkendala atau masa susah. Jadi Beliau itu memang agak untuk di pendiam. Agak pas pendiam beliau tapi itu kayaknya butuh berhari-hari. oh iya. Anu, Harus saya memang sibuk, iya. colek kembali baru direspon kembali. Karena memang Gitu Bu. Nggih. iya, belum memang sibuk sih jadi kepala LPPM dan kebetulan ini apa namanya asesor akreditasi nasional jadi muter gitu Oh, kadang. Ya, oh, nah, oh, ya, gitu. iya di struktural jabat di Kementerian aktif. Nah, ini di jabatan lalu juga Hmm, lancar gitu boleh itu. iya, iya. Yes, saya anu Bu. Ya, saya berusaha memahami beliau, makanya saya Iya. beli sama beliau gitu. Kalau masih kurang tepat, mohon bimbingannya Bapak. Saya diatur begitu Bu. Terus beliaunya, oh siap Bu, ini saya pelajari dulu, nanti saya kirim kembali filenya setelah saya revisi, ngoten Bu. Nggih, baru Jadi mau kemarin Bu, baru hari Jumat kemarin, nggih, nggih. Semoga segera ditindaklanjuti beliau. Oke, jadi mau diberikan review ya Begitu hasil Bu. reviewnya. Barangkali kita Iya, tunggu dan iya. bisa kalau misalnya ada yang perlu didiskusikan di kelas ini juga nggak apa-apa Bu Eni bisa bisa barangkali untuk Nanti ini. nanti untuk pertemuan selanjutnya jika sudah di review sama beliau nanti saya Mau ditayangkan. konsultasi sama Bu Nika Oh kita ya. bahas Oke, nyuwun oke. bimbingannya Ibu. Ya, oke, siap. Oke. Insya Allah kita Karena nanti anu kita Bu, cermati bareng-bareng. oke. Nah, kemarin itu saya minta sama beliau karena kemarin kan ada tugas dari beliau gitu loh Bu. Saya minta Pak boleh ini apa namanya bimbingan istilahnya video call kita Bu. Terus beliaunya saya baru ada acara itu Bu. Nanti kalau sudah saya review nanti saya baca dulu. Nanti kalau sudah saya review saya nanti saya hubungi saya kabari ngoten. Iya Pak. Nggak berani lagi Bu. Iya. Oke, oke, baik. Iya, Jadi, sementara begitu Bu untuk apa namanya update-nya ya. pengajuan proposal tesis saya gitu. Oh, kalau Bu siapa itu kemarin kok nggak muncul lagi ya? Bu, siapa yang kemarin terus belum KRS itu sebenarnya nggak apa-apa loh Oh, masuk. Bu siapa itu? itu Bu Siti, Butuh Bu. kira Bu. Oh, Bu Siti. oh iya, Bu Siti kemana? Kok nggak pernah join? Nah, itu juga nggak tahu gimana Bu Nika. Bu Nika. Eh, Bu, ini Kalau kalau musik ini cerita ya Bu, cerita sedikit kemarin kan saya juga sempat kalau butuh kira kan beliau baru sakit Bu karena Oh gitu. ternyata 17 hari beliau
koma di ICU, kita nggak tahu gitu Bismillahirrahmanirrahim. Bu. Kemudian Oh, kita lah coba kenapa? menghubungi beliau, ternyata sakit, ada infeksi di paru-parunya gitu Bu. Ya Dan sudah Allah. diketahuinya itu sudah terlambat gitu Bu. Jadi memang eh, apa namanya, langsung jatuh, pingsan, didiagnosa Oh, langsung di ya Allah. hasilnya beliau alhamdulillah sekarang sudah kembali ke rumah Bu, cuman dia Oh baru iya, masih recovery gitu. Jadi belum bisa ya. ikut aktif di perkuliahan, tapi ya semoga segera gabung lagi Ya, beliaunya amin, Bu. amin, Kalau amin. Bu tuh kira seperti itu, kita juga belum sempat mengunjungi Iya, beliau iya. karena Ya nggih. Allah. Terus kalau Bu Siti kemarin saya japri beliau nggih, masih beliau jawabannya masih sibuk di kegiatan di kedinasan. Sebenarnya sih Oh, sama Bu, sama kita juga sama-sama sibuknya, tapi nggih, eh, untuk alasannya lebih tepatnya saya kurang paham gitu Bu. Cuman kemarin karena kita dari awal itu bareng-bareng berempat, kita mm-mm. kalau bisa itu nggih, Bareng gitu berjuangnya ya. berempat sampai selesai Iya. bareng-bareng berempat nonton Ibu. Gitu nggih. Oke, Sementara infonya seperti itu Ibu. Nggih, semoga segera beliau bisa bergabung kembali untuk Bu Siti dan Bu Tukira. Begitu Bu Niken. baik. Baik, Bu Heni, terima kasih Bu Heni dan Bu Nita informasinya. Kita doakan semoga Bu Siti segera sehat kembali, tidak sakitnya tidak ini ya benar-benar sembuh gitu ya, sembuh sehingga bisa kuliah lagi dengan baik begitu. Butuh Kirah itu yang di TK ya berarti ya? Di PAUD. Nggih. Yang Bu Iya Tukira yang Bu, sakit benar Bu yang di Tukira. TK. Oh, yang Yang sakit sakit itu itu butuh Kirah. Oh ya, iya, yang guru sakit yang butuh. Bu Tukira yang TK nggih. Oh, yang di TK itu yang Yang sakit TK butuh nggih. Kirah. Oh, Nggih. kalau Bu Siti Nggih. sibuk. Sibuk di kedinasan, mungkin promosi Oh, pengawas sepertinya Bu. oh, iya, iya, Jadi iya, 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 iya. mungkin loh Bu, karena melihat story-nya beliau sibuk sekali di ini. Sepertinya dipromosikan untuk jadi pengawas sepertinya Ibu. Oh, iya, 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 iya. Alhamdulillah kalau itu. Oh, yang sakit tuh butuh kira Oke. kok ya. Kira Oh sih. iya, kita doakan Sebenarnya sih semoga. kalau Heeh. nggak, dalamnya itu sekitar kampus UPY, tapi saya Oh sama iya. Unita juga belum nggak, daerah Oh, sekitar kampus gitu. Katanya 15 menit gitu dari oh, kampus ke rumah beliau itu Bu. oh, mana ya? Tapi nggak, belum belum tepatnya gitu, nggak, belum belum nggak. Oh, alah, oke baik. Semoga butuh kira segera sehat kembali ya. Kita doakan bersama. Nggak Bu. Amin, amin, amin. Nggak. Oke, baik. Bapak Ibu barangkali ada hal yang ingin didiskusikan kalau terkait ini. Lemes rasanya kalau dengar ada yang sakit sampai di ICU Iya Bu. 17 hari Kita juga koma berarti ya. kemarin itu ya, di grup kita itu kan coba, Bu kira besok ada kuliah tugasnya, kan kita share-share sama Bu Nita itu, saya tugasnya Pak Setio gitu loh Bu, karena ada tugas, sudah 2 kali tugas beliau berdua belum kirim kan gitu lah. Saya sama Bu Nita berusaha untuk menghubungi beliau, kalau ada kesulitan kan kita bantu seperti itu. Terus baru Bu kira muncul menjawab kalau, maafkan saya teman-teman kalau saya baru sakit, saya 17 hari koma. Kita baru paham Ibu gitu. Oh, ya Allah. Nggih. Jadi nggih, ya akhirnya kita sama Bu Nita ya saling mendoakan Bu, semoga segera pulih dan sehat kembali ngoten Ya, Bu. amin, amin, amin ya. Allah, Iya. amin, amin. Oke Bu. Iya, ya. Prihatin ya. Semoga segera diberikan Ya, kesembuhan kembali untuk Bu Tugira. mungkin, Bu. Oke. Ya, oke. Baik. Bu Eva sama Bu Rani barangkali mau muncul untuk mau cerita tesisnya. Enggak ya. Bu Eva gimana? Kemarin sudah mendaftar ujian proposalnya ya? Oh iya. Oke, baik. Mungkin nanti lewat chat juga nggak apa-apa.
Baik, Bapak Ibu, barangkali kalau tidak ada yang ingin didiskusikan, mungkin saya tutup dulu untuk pertemuan hari ini. Nanti kalau tiba-tiba ada hal yang baru keinget gitu, boleh nanti lewat chat dulu. Insya Allah untuk Sabtu depan kita pertemuan Zoom online lagi. Baik, untuk pertemuan hari ini saya akhiri. Banyak salah dari saya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nike. wabarakatuh. Kasih Bu Sama-sama, Nike. Bapak Ibu. Bu Nike sehat-sehat. Oke. Amin, 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 amin. Terima kasih.